Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jaya Emprit. Masih di buku Sulu Abdul Jalil Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar karya Agus Suyoto. Bab yang terakhir, bab 11, Baitul Haram. Sebelumnya terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jaya Emprit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Bab yang ke-11, Baitul Haram. Haji, ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang dewasa, berakal, sehat, dan mampu melaksanakannya. Bukanlah sekedar memakai pakaian ihram, tawaf, mengitari Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, singgah di Muzdalifah dan Masyarul Haram, dan melempar jumroh di Mina secara membawa seorang salik mendaki makom, dan melempar jumroh di Mina secara badani. Haji yang haknya adalah peribadatan yang membawa seorang salik mendaki makom jasadiyah ke makom ruhaniyah, menapaki kembali jejak-jejak Adam alaihissalam mulai saat menjadi hambanya yang terhukum hingga ke asal penciptanya yang mulai dan terhormat di antara semua hambanya, yakni Adam alaihissalam. Kepadanya seluruh malaikat bersujud dan yang dibanggakan rohnya karena mengetahui nama-nama serta bisa berwawan sabda dan al-halim. Baik salik yang berhasrat mendaki makom ruhaniyah, syarat utama ibadah haji adalah melepas segala ingatan dan pamrih tentang kehidupan duniawi dan ukhrawi sekaligus. Satu-satunya ingatan hanya kepadanya, karena bagi salik haji adalah ibadah, yakni wahana yang menghubungkan abid dan ma'bud. Dan lantaran itu keberadaan salik sebagai abid yang menggunakan wahana ibadah untuk menundukkan kiblat hati dan pikiran hanya kepada ma'bud, hendaknya lurus dan bersih serta suci dari segala sesuatu yang bukan ma'bud. Ibadah adalah tambahan-tambahan di dalam ibadah yang membawa abid memalingkan kiblat dari ma'bud. Menjelang musim haji, Abdul Jalil yang sudah menyiapkan kebersihan jiwanya untuk memasuki makom ruhaniyah, berangkat ke tanah suci dengan melewati samudra. Hasrat dan keinginan hatinya untuk melakukan ziarah ke makam para leluhurnya, yakni Imam Husain di Karbala, Imam Ali di Najaf, Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Ali Zainal Abidin di Baqi, dan terutama makam Rasulullah SAW di samping Masjid Nabawi. Diurungkannya uraian Ainul Barakazi tentang hakikat tauhid telah meruntuhkan semua dorongan hatinya untuk menampaki kemuliaan dan keluluhan para leluhurnya, dengan tujuan untuk mengangkat keberadaan dirinya. Soal ibadah menurut hematnya adalah soal mengkiblatkan antara abid dan ma'bud. Karena itu tidak sekali-kali abid diperbolehkan menggunakan atribut-atribut di dalam mengarahkan kiblatnya kepada ma'bud. Dengan melakukan perjalanan melintasi samudera, ia mendapati kenyataan bahwa di tengah samudera yang biru tidak terdapat sesuatu yang mengusik batin manusia. Hamparan samudera sepanjang waktu tampaknya hanya menyuguhkan ombak yang bergulung-gulung dan ikan yang beriringan melompat-lompat serta kadang-kala gelombang yang mengamuk. Sebuah pemandangan yang sangat menjemukan. Namun di tengah samudera itu pula lah hasrat dan dorongan ke arah duniawi dapat sangat kuat menerkam pikiran dan perasaan manusia. Namun bagi salik seperti Abdul Jalil yang benar-benar telah berjuang keras melepas segala sesuatu selain dia, perjalanan melintasi samudera justru menjadi sebuah kemestian ibadah yang sangat didambakan, karena jiwanya yang sudah menapaki makom ruhaniyah itu ibarat hamparan samudera yang bersih dan buruk pikun duniawi. Sekalipun ia sudah dinyalakan api tekad untuk tidak menghiraukan segala sesuatu selain dia, pada kenyataannya ia tidak mampu menghindar dari kehidupan duniawi sehari-hari.
selama di atas kapal misalnya, meski sudah diusahakan untuk lebih banyak melakukan amalia ibadah, tak urung ia sempat pula mengenal beberapa penumpang dan awak kapal. Salah seorang penumpang yang dikenalnya saat kapal akan berangkat dari pelabuhan Basrah, yang kemudian menjadi kawan bicara selama di perjalanan, adalah laki-laki peranakan Arab Persia bernama Husain bin Amir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Abbasi, pemuda 30 tahun asal Pasai. Perkenalannya dengan Husain dijembatani oleh Ahmad At-Tawalud yang ikut mengantar sampai ke atas kapal beberapa saat sebelum berangkat. Husain adalah putra Amir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Abbasi, mula yang sangat dihormati di negeri Pasai, kawan karib dari ayahanda Ahmad At-Tawalud. Husain adalah sali yang sedang meniti bahtera menuju ke pelabuhan sejati. Itu sebabnya Ahmad At-Tawalud mengungkapkan dalam perjalanan menuju ke tanah suci, seyogyanya mereka berdua banyak melakukan tukar pengalaman dan pendapat. Jalan yang dia tempuh dengan jalan yang Tuhan tempuh sangat berlainan, meski arahnya sama, yakni menuju ke pelabuhan sejati. Bisiknya perlahan ke dekat telinga Abdul Jalil. Sesuai pesan Ahmad At-Tawalud, sepanjang perjalanan Abdul Jalil berusaha menggunakan waktu luangnya untuk berbincang-bincang dengan Husain. Dalam perbincangan itulah Husain menuturkan beberapa orang kerabatnya tinggal di Jawa dan menjadi penyebar Islam di sana. Bahkan saudara kakek buyut saya, Sayyid Abdurrahman Birkau Ramas Al-Abbasi, menjadi pejabat tinggi di Majapahit. Kakeknya Abdul Qadir Al-Abbasi menceritakan bahwa adik dari kakeknya itu menggunakan nama Jawa Arya Teja. Beliau menjadi Syah Bandar di Pelabuhan Tuban. Selanjutnya dia menuturkan bahwa penyebaran Islam di Jawa yang dilakukan oleh para saudagar dan guru-guru agama yang berasal dari Pasai menggunakan jaringan keluarga Al-Abbasi yang menjadi Syah Bandar Pelabuhan Tuban. Jaringan keluarga di Al-Abbasi makin kuat manakala salah seorang keturunan Abdurrahman Ramas Al-Abbasi yang bernama Abdul Siddiq menikahi putri Adipati Tuban, dan dia kemudian menggantikan kedudukan mertuanya. Dengan demikian keluarga Al-Abbasi menduduki dua jabatan penting, yaitu Syah Bandar dan Adipati. Berita terakhir yang saya terima, Abdul Siddiq menggunakan nama Jawa yaitu Tumenggung Wilwatikta. Berdasarkan uraian Husain itulah Abdul Jalil mengetahui bahwa pengaruh Alawiyin khususnya yang berasal dari Persia sangat kuat di Pasai. Menurut Husain, paham yang kuat dianut masyarakat ibadah Syekh, bahkan ibundanya adalah wanita peranakan Persia, putri Hujjatul Islam Hasan Khair bin Al-Amir Al-Istrabadi. Jadi kakek saya dari pihak ibu adalah ulama besar dari Persia. Abdul Jalil merasa lega mendengar berbagai uraian tentang gerakan dakwah Islam di Jawa yang dilakukan oleh para ulama asal Pasai, sebab menurut pikirannya gerakan dakwah yang dilakukan oleh para saudagar dan guru agama asal Pasai di Jawa melalui jaringan keluarga Al-Abbasi tentu akan membawa hasil yang baik, yakni membangkitkan kesadaran orang-orang yang masih terjebak dalam paganisme dan pemindahan atas hak kehidupan manusia. Sejauh ini menurut pengalamannya di Caruban, keberadaan Padepokan Giri Amparan Jati yang diasuh Guru Agung Sedato Kafi belum cukup berarti mempengaruhi kesadaran manusia di daerah Galuh dan Pajajaran. Sementara kekuasaan yang mulai dibangun di daerah Bintara lebih tertumpu pada upaya-upaya penegakan kekuasaan duniawi ketimbang menyadarkan masyarakat dari ketertindasan dan keterbelakangan. Dalam perbincangan dengan Husain, Abdul Jalil mengungkapkan betapa berat medan dakwah di Jawa karena masyarakat sudah memperangkap ke dalam kerangka berpikir yang beku dan mandek. Masyarakat menurut Abdul Jalil selalu dijadikan permainan oleh para elit untuk kepentingan mereka, baik penguasa maupun rohaniawan selalu memanfaatkan dan bahkan cenderung mengorbankan masyarakat untuk berkepentingan pribadi mereka. Hanya aroma keharuman Islam sebagai rahmatan lil alamin sajalah yang bisa membebaskan orang-orang dari penindasan atas sesamanya, karena di dalam Islam tidak dikenal golongan-golongan manusia berdasar nasab, tidak ada saudara, tidak ada parai, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan, ujar Abdul Jalil. Sekalipun mereka sama sepakat bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin,
Soal tidak adanya perbedaan golongan di antara manusia, ternyata keduanya tidak sepaham. Husain tegas menolak pandangan Abdul Jalil. Menurutnya tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengamalkan agama. Itu sebabnya masyarakat awam hendaknya taklid kepada para ulama yang memiliki otoritas di bidangnya. Para ulama pun tidak boleh semau-maunya menyampaikan ajarannya tanpa memiliki rujukan dari imam yang maksum. Jadi menurut saya, jikalau semua orang diberi hak yang sama di dalam memahami agama, maka yang terjadi adalah kekacauan yang berujung ke terciptanya kerusuhan besar, karena masing-masing akan mengaku paling benar sendiri. Sebenarnya ingin sekali Abdul Jalil mendebat pandangan Husain yang menurut tidak sesuai dengan kenyataan sejarah lahirnya Islam yang awal. Menurut pandangan Abdul Jalil, Islam yang awal Islam yang diajarkan Rasulullah SAW adalah untuk siapa saja, termasuk budak-budak. Rasulullah SAW tidak akan mengajarkan Islam yang berbeda antara yang disampaikan kepada Bilal bin Rabah, sang budak, dan yang disampaikan kepada Utsman bin Affan, sang saudagar kaya raya. Namun segala keinginan untuk berdebat itu dihalaunya jauh-jauh dengan keyakinan bahwa kebenaran tidak perlu harus diperdebatkan. Kebenaran akan mewujudkan dirinya sendiri sebagaimana bunga mawar yang harumnya menebar sendiri tanpa perlu diberitakan bahwa mawar adalah bunga yang berbau harum. Manusia tidaklah memiliki kehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Rabb alam semesta. Dalil ini diyakinkan benar oleh Abdul Jalil yang sudah menelan pahit dan getir mengarungi samudera pencairan kebenaran sejati, dan kebenaran dari dalil ini dialaminya untuk kali kesekian saat tanpa pernah dibayangkan dan diimpikan. Tiba-tiba ia bertemu dengan Syekh Bayanullah, putra uwaknya Syekh Datuk Ahmad. Kisah pertemuan dua saudara sepupunya itu bermula dari ketidaksengajaan ketika Abdul Jalil dan Husain mengadakan perjalanan dari bandar pelabuhan Jeddah ke Mekah. Saat kabilah mereka beristirahat di Wadi Fatimah, tiba-tiba melintas kabilah lain yang juga bertujuan ke kota yang sama. Salah satu unta yang ditunggangi lelaki tua berjembrab karena laki depannya yang kanan terperosok ke lubang. Dalam waktu beruntun, unta pembawa beban yang berjalan di belakang hewan malang itu ikut terjerembab, tersandung tubuh teman di depannya. Kedua kaki unta pembawa beban itu pun terkilir. Menghadapi musibah tak terduga itu, kabilah tersebut terpaksa berhenti di dekat kabilah yang membawa Abdul Jalil dan Husain. Saat itulah ia berkenalan dengan salah seorang dari mereka yang ternyata Syekh Bayanullah. Ia tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Di negeri yang jauh pun ia masih dipertemukan oleh Allah dengan sanak kerabatnya. Dengan demikian ia telah menyambung kembali tali silaturahmi di antara puak-puak keluarganya yang terserakan di berbagai belahan dunia. Keakraban pun cepat terbangun, terutama karena Syekh Bayanullah yang lama tinggal di Mekah ternyata orang yang sangat ramah dan terbuka. Dia menuturkan bagaimana liku-liku perjalanan hidupnya sejak menuntut ilmu di Pasai hingga berziarah ke Makkah, melaluinya di Gujarat yang berlanjut ke Hadramaut dan Makkah. Apa yang telah aku alami ini adalah akibat keluarga kita yang terus-menerus diwaspadai penguasa. Aku dan saudara aku, si Kafi, tidak akan meninggalkan Malaka jika keadaannya baik bagi keluarga kita. Tapi aku pikir ini semua adalah kehendaknya, sehingga dengan itu kita semua bisa bertebaran ke muka bumi untuk mendakwahkan agama Allah. Berdasar penuturan Syekh Bayanullah, Abdul Jalil mengetahui bahwa para Alawiyyin yang menjadi sanak kerabatnya adalah pejuang-pejuang agama yang tersebar ke berbagai belahan dunia. Umumnya mereka sangat berhasil dengan gerakan dakwahnya. Hanya karena sulitnya hubunganlah yang mengakibatkan masing-masing sanak dan kerabat tidak bisa berkomunikasi dan mengikat tali silaturahmi lebih erat. Bahkan salah seorang tetangga aku di Malaka, Maulana Ishaq, tiada lain adalah putra Syekh Ibrahim Al-Hoji As-Samarkandi. Padahal Syekh Ibrahim adalah putra Syekh Jamaluddin Husain, saudara tua Syekh Datuk Isa, kakek kita.
Hal itu baru aku ketahui ketika ia menunaikan ibadah haji beberapa tahun silam. Padahal selama ini aku hanya mengenalnya sebagai tetangga asal Pasai yang pernah bermukim di Jawa. Ya, siapa yang mengira kehendak Allah menunjukkan seperti itu? Kita tidak mengetahui sesuatu jika tidak dikehendakinya, ujar Syekh Bayanullah. Selain menuturkan hal Maulana Ishaq, Syekh Bayanullah juga menuturkan saudara lain ibu dari Maulana Ishaq, yakni Adi Rahmat dan Adi Murtado. Kedua orang tersebut telah menjadi orang-orang termuka di Jawa. Ali Rahmat menjadi guru agung di negeri Ampel Dinta. Adi Murtado menjadi guru agung di negeri Tendes Gresik. Putra Maulana Ishaq yang bernama Ainul Yakin telah menjadi penguasa di Giri. Bahkan Ainul Yakin bersama Mahjum Ibrahim putra Ali Rahmat pernah tinggal di Malaka setahun. Aku kira Maulana Ishaq khawatir berdekatan dengan keluarga aku yang diawasi penguasa terus menerus, sehingga ia juga tidak tahu jika sebenarnya kami masih saudara. Berdasarkan kisah Syekh Bayanullah, Abdul Jalil mengetahui bahwa salah seorang leluhurnya yang bernama Syekh Sayyid Abdul Malik adalah seorang Alawin asal Hadratul Maut yang hijrah ke negeri Gujarat, tempatnya di Ahmadabad, dan bukan di Surat seperti pernah dikisahkan uaknya. Sadato Ahmad Syekh Ahmad Malik lahir di Huzam dekat Tarim di Hadratul Maut. Itu sebabnya kakek buyut dari Syekh Sayyid Abdul Malik bernama Sayyid Ali Khalik Al-Huzam. Putra Syekh Sayyid Abdul Malik yang bernama Syekh Sayyid Amar Abdullah Kanuddin adalah murid Torekot Satria yang sangat dihormati. Satoriyah yang sangat dihormati di Gujarat. Sambil kini pengikut tarekat Syadhariyah masih sangat besar. Syekh Sayyid Amir Abdullah Kanuddin mempunyai putra bernama Syekh Sayyid Amir Al-Mad Shah Jalaluddin. Beliau merupakan mursyid tarekat Satoriyah yang masyhur dan sering dimintai pendapat dan fatwa oleh raja-raja dari dinasti Bigara dan dinasti Kat. Syekh Sayyid sebelum menjadi murid tarekat menggantikan ayahanda diangkat oleh raja menjadi amir di Surat. Beliau itulah kakek buyut kita, dan lantaran itu saat di Gujarat aku berbaiat tarekat Satoriyah, ujar Syekh Bayanullah. Mendengar penuturan Syekh Bayanullah tentang perjuangan sanak kerabatnya di dalam menyebarkan agama Allah, Abdul Jalil merasakan pancaran kebanggaan menyesaki dadanya. Namun buru-buru ia mengalihkan kilasan-kilasan pikirannya dengan memperteguh keyakinan bahwa ia tidak boleh membanggakan sesuatu, bahkan berpikir sesuatu selain Allah. Itu sebabnya ia lebih banyak menjadi pendekar setia dari kisah-kisah kebesaran sanak kerabat yang dikemukakan kakak sepupunya. Abdul Jalil berteguh hati bahwa di Haramain ini ia adalah abid yang sedang menjalankan amalia ibadah yang mengarahkan kiblat kepada Ma'bud. Ketika malam telah menghiasi permukaan bumi dengan cahaya bintang gemintang, usai menunaikan sholat sunnah, Abdul Jalil berdiri penuh takjub menatap Ka'bah yang tegak kokoh, memancarkan daya gaib yang mampu menghisap kesadaran manusia ke arah leburnya kebesaran diri. Ia merasakan ketidakberdayaan merayapi perasaannya. Ia adalah kali pertama ia melihat Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Selama menatap Ka'bah penuh ketakjuban, berangsur-angsur hatinya merasakan daya pukau yang kuat dari tumpukan batu itu yang menuntun kesadaran untuk mengetahui keberadaan dirinya sebagai makhluk yang gaib. Hingar-bingar beribu-ribu orang yang melakukan tawaf mengitari Ka'bah sambil mengagungkan asma Allah, membangkitkan rasa aneh yang sulit digambarkan. Itu sebabnya ia sengaja membiarkan daya pukau ia mempengaruhi dirinya. Ia biarkan hatinya terbuka. Ia yakinkan dia bahwa sebenarnya ia tidak memiliki kehendak. Yang berkehendak adalah Allah. Dan setelah seberapa jenak terpukau dalam ketakjuban, secara berangsur-angsur ia merasakan betapa hatinya terisap oleh semacam kekuatan gaib, sehingga tanpa dipikir lagi kakinya tiba-tiba melangkah ke depan. Tanpa bisa dikendalikan ia berjalan cepat masuk ke dalam lingkaran jamaah tawaf.
Selama tawaf ia tidak mampu memanjatkan satu kalimat doa pun sambil mengagungkan kebesaran Allah dengan suara tersendat-sendat. Ia merasakan pandangannya kabur tertutup genangan air mata. Ia merasakan keakuan larut ke dalam keakuan jamaah tawaf. Ia bagai setitik air yang hanyut di arus sungai, namun selintas bagaikan kilat. Nur lawami dan pemahaman fawaidnya mengungkapkan kaitan rahasia di balik tangisan orang-orang yang tawaf dengan keberadaan Abu segala kota. Maka yang di masa lampau bernama Baka ada dalam bahasa Arab berarti menangis. Dengan membiarkan keakuannya hanyut di tengah gerakan jamaah tawaf, ia tidak mendapati apa-apa dari kiblatnya kecuali keagungannya. Berbeda dengan jamaah lain yang berdoa dengan beroleh keselamatan di dunia dan akhirat, ditumpahkan rezeki berlimpah ruah, dikuatkan iman, diangkat derajatnya. Ia hanya mengagungkan asma Allah. Ia tidak peduli dengan rezeki duniawi, surga neraka, derajat iman, dan berbagai hal yang dibutuhkan manusia. Kiblat hatinya hanya Allah. Ia berarti pamrih pribadinya tidak ada, semua adalah milik Allah, lantaran itu semua harus dikembalikan kepadanya. Selama tawaf ia merasakan tubuhnya bagai digerakkan oleh kekuatan gaib yang benar-benar di luar kendalinya. Itu sebabnya dengan rasa takjub dan terhingga ia merasakan tubuhnya terdorong dan terhimpit ke satu arah, yakni ke sudut Hajar Aswad. Kemudian bagaikan bermimpi, tiba-tiba di hadapannya sudah terpampang batu hitam yang dijadikan rebutan bagi mereka yang ingin menciumnya. Abdul Jalil berenung takjub. Sesaat kemudian ia merasakan bagian belakang kepalanya disentuh oleh tangan yang mendorongnya ke arah depan sehingga wajahnya mencium Hajar Aswad. Beberapa detik menyentuhkan wajah ke Hajar Aswad. Dengan mata terpejam ia menyaksikan pemandangan menakjubkan dari nur yang memancarkan antara kedua matanya. Ia bagai melihat alam semesta tergelar di hadapannya. Kemudian nur lawami dan pemahaman fawaidnya mengungkapkan bahwa Hajar Aswad adalah batu yakut yang berasal dari surga yang ajaib, yang mampu mencatat dan merekam siapa saja yang pernah melintasi di hadapannya. Karena itu Rasulullah SAW mencontohkan untuk menciumnya atau melambaikan tangan jika tak mampu. Tiba-tiba saja Abdul Jalil merasa pakaian ihramnya ditarik oleh tangan-tangan yang kuat dengan sentakan keras. Tubuhnya terpental ke belakang. Ia termangu heran ketika menyadari dirinya sudah berada jauh dari kerumunan orang di Hajar Aswad. Namun ia tak memberi kesempatan bagi pikirannya untuk mempertanyakan ini dan itu. Ia langsung bertakbir dan melakukan sholat sunnah di dekat makam Ibrahim. Usai sholat sunnah ia melakukan sa'i bagai setetes air. Ia mengikuti arus jamaah laksana aliran sungai. Ia biarkan kekuatan terseret arus keakuan jamaah ketika sedang menggelam di dalam pusaran arus jamaah. Sa'i yang hingar-bingar. Tiba-tiba pandangan matanya tertumbuk ke arah salah seorang jamaah yang sedang melakukan doa di atas bukit Marwah. Karena hitungan sa'inya sudah selesai dan berjarak hanya beberapa langkah, maka ia dapat mengamati orang itu dengan lebih cermat. Bagi mengetahui dirinya diamati, seketika orang yang menarik perhatian Abdul Jalil itu menghindar di antara kerumunan jamaah yang berdoa di atas bukit Marwah. Keanehan terjadi saat dia melangkah. Jamaah yang berkerumun mendadak menyibak bagaikan memberi jalan. Abdul Jalil makin tertarik. Diam-diam ia mengikuti kemana orang itu pergi, dan keanehan di bukit Marwah lagi-lagi terulang. Setiap orang itu melangkah selalu ditandai dengan menyibaknya jamaah. Ketika berada di dekat makam Ibrahim, orang itu sholat. Abdul Jalil yang penasaran segera mendekat dalam jarak sekitar 10 langkah. Ia mendapati seorang yang sedang sholat. Itu ternyata pemuda yang sangat aneh di dalam pandangannya. Pemuda itu menurut pandangannya mata indrawinya memang sedang melakukan gerakan-gerakan sholat, namun dengan pandangan nur lawami pemuda itu adalah yang menyembah
sekaligus yang disembah. Aneh sekali, usai sholat pemuda itu melakukan doa, namun seiring doanya itu seolah-olah juga mengabulkan doa. Dia tidak hidup, juga tidak mati. Dia bergerak, namun juga diam. Dia diliputi, namun juga meliputi. Dia bagai bayi, namun juga bagai lelaki dewasa. Dia memancarkan kemuliaan, namun juga mengisap kemuliaan. Ia dinaungi, namun juga menaungi. Keagungan berada di dalam dan di luar dirinya. Pemuda itu benar-benar rumit tetapi sederhana. Peristiwa menakjubkan itu mendadak melanda kesadarannya seiring dengan ketisapan dirinya oleh keberadaan pemuda anak yang misterius itu, bagaikan persawahan digenangi air bah. Demikian kesadaran Abdul Jalil tenggelam di lada kesadaran yang luas tanpa batas, dan kebahagiaan tirai ijab disingkapkan. Ia tiba-tiba melihat dan mengetahui bahwa pemuda itu derajat rohaninya berada di luar batas makom dan zaman. Pemuda itu yang diliputi sekaligus yang meliputi. Seluruh perhatiannya tersirat ke dalam pusaran pesona yang memancar dari pemuda itu. Begitu dasarnya sehingga ia tidak lagi melihat segala sesuatu di sekitarnya kecuali pemuda anak itu, Ka'bah dan seluruh jamaah tawaf seperti terhapus dari perhatiannya. Ia hanya menyaksikan pemuda itu dengan ketakjuban tak bertepi. Bagai digerakkan oleh kekuatan dahsyat, ia beringsut mendekat. Kemudian diciumnya tangan pemuda itu sambil berkata dengan suara gemetar, "Oh Tuhan, tunjukkan kepada saya jalan mana yang harus saya tempuh dan dengan cara bagaimana saya bisa sampai kepadanya." Pemuda anak itu tidak berkata sesuatu, sebaliknya dengan isyarat berbicara melalui bahasa perlembang dan al-ima, berbicara tanpa bahasa lisan dan tanpa bahasa perlambang. Dia mengungkapkan bahwa jalan pengetahuannya menujunya tidak dapat diungkapkan melalui bahasa manusia yang paling fasih sekalipun. Ya, sebabnya ada jalan sabil dan cara torik yang bisa membawa kepadanya. Mula-mula dia menggambarkannya dengan jelas rahasia keberadaan manusia besar sebagai ciptaan hal dengan keberadaan Allah sebagai sang pencipta halal dalam hubungan misterius antara api dan makhluk, antara khalik dan antara makhluk dan khalik, antara alam alim ilmu yang melekat pada makhluk dan al-alim dan al-ilmu yang melekat pada al-khalik, antara surat ar-Rahman dan surat Rahman, antara sama dasar Rahman Rahim menyifati Khalifatullah fil ardi dan nama-namanya yang agung seperti As-Sami, Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian ia menjelaskan pula kaitan rahasia makna hubungan di atas sebagai jalan lurus sabiluda menujunya masih dengan isyarat. Dia kemudian menjelaskan keberadaan manusia sebagai perwujudan, sebagai bagian dari alam al-mulk, dan keduanya merupakan bagian dari alam al-khalq, alam ciptaan yang kasat mata. Pemuda itu mengungkapkannya pula hubungan manusia dengan alam goib dan goib, alam goib, bahkan hubungannya manusia dengan alam izzah, alam kekuasaan agung. Kemudian dia mengungkapkan tentang keberadaan Ka'bah di Makkah dalam kaitannya dengan beradaan Ka'bah di dalam diri manusia. Hati manusia adalah Baitullah atau Ka'bah. Hati manusia bisa memuat Allah jika disiapkan untuk menyambut kedatangannya dengan cara dibersihkan dan disucikan dari sesuatu selain Dia. Karena di dalam hati manusia terdapat citra samawi Ka'bah. Citra samawi Ka'bah di dalam hati manusia penuh dengan sifat-sifat ilahi. Berbagai hakikat ruhania manusia mengelilingi hati tersebut, bagaikan orang-orang beriman mengelilingi Ka'bah. Setelah mengungkapkan rahasia jalan lurus, pemuda itu dengan melalui al-ilma mengungkapkan cara bagaimana ruh al-haq yang bersemayam di tahta arsy di dalam Baitul Haram yang tersebi di hati manusia menjalani hubungan dengan Dia, yang meniupkan ruhnya melalui nafas ar-Rahman. Melalui cara itulah yang akan tersingkap rahasia keberadaan al-haq.
yang menjadi esensi sekaligus substansi jalinan antara al-haq dan hawa. Itulah hakikat sejati dari fana fi tauhid, yang real, yang beragam, manunggal dengan yang satu. Setelah dengan jelas menunjukkan jalan dan cara untuk menujunya, pemuda asing aneh itu berkata-kata kepada Abdul Jalil dengan suara yang begitu agung, namun penuh rahasia dan makna. Itulah hakikat tauhid yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat terkasihnya Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di dalam gua di Gunung Tur yang ada di Mekah. "Oh Tuhan," seru Abdul Jalil tercekat ketika melihat pemuda asing yang aneh itu berdiri. "Tidakkah Tuhan berkenan menyebutkan nama Tuhan? Jika engkau menjalankan jalan dan cara yang telah kujelaskan tadi, maka engkau telah mengenal sahabat terkasihmu Muhammad SAW. Karena apa yang telah kujelaskan dengan isyarat dan al-ima itu adalah apa yang telah diperoleh Abu Bakar As-Siddiq dari Rasulullah SAW," ujarnya sambil berlalu menghilang di antara pusaran jamaah tawaf. Abdul Jalil termangu, bingung dan takjub dengan pengalaman yang aneh yang baru pertama kali dialaminya itu. Sesaat kemudian Nur Lawami dan pemahaman fawaidnya mengungkapkan bahwa pemuda asing yang menakjubkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terkasih Rasulullah SAW. Namun lintasan nalarnya menolak kemungkinan yang tidak masuk akal itu. Bagaimana mungkin Abu Bakar As-Siddiq yang wafat 800 tahun silam bisa muncul dalam wujud pemuda misterius? Mungkinkah pemuda itu pewaris ajaran Abu Bakar As-Siddiq yang disampaikan melalui al-ima dan al-isyarat dari waktu ke waktu? Dan apa makna ungkapan tentang Gunung Tur di Makkah itu memiliki kaitan makna dengan gunung di Tur di Sinai, yakni tempat Musa alaihissalam menghadap ke hadirat ilahi dalam wujud apa yang tak terbakar. Demikianlah buku Sul Abdul Jalil Perjalanan Rohani Sesi Jenar karya Agus Suyoto, bab ke-11, bab terakhir, Baitul Haram. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Kiai Emprit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.